Hari ini jualan kaki lima, dapat 800 yuan. Kalau setiap hari bisa dapat sebanyak ini, orang tua tidak perlu susah di desa lagi. Hari ini bangun jam 4:30 baru kerja. Besok, lebih pagi lagi. Baik. Hei! Halo, Bu. Nak, keluarga kita ada rahasia. Aku hampir tidak bisa menyembunyikannya lagi. Rahasia apa? Ayahmu memaksa kamu cari pacar. Baru dia mau bicara terus terang. Mana mudah cari? Pacar? Aku tidak peduli kalau kamu tidak segera cari pacar. Jangan pulang temui aku dan ayahmu. Di mana cari pacar? Ketua Shen, Tuan Chen hanya menyuruhmu pergi ke hotel makan malam bersama. Jangan buat kami susah. Kenapa di jalan tawuran? Kalau mau berkelahi, jangan bicara banyak. Meskipun kamu jago berkelahi, tetap saja perempuan. Serang dia. Berhenti. Kalian beberapa pria mengganggu seorang wanita, itu tidak pantas. Pergi. Kalau tidak pergi, aku panggil polisi. Lawan kalian adalah aku. Hebat. Ketua Shen, kamu tidak tahu malu. Chen Qi, siapa yang memberimu keberanian, berani-beraninya mengincarku? Grup Ning Akan berinvestasi di 12 keluarga baru, dan keluarga Chen ada di antaranya. Mulai sekarang, keluarga Chen bagaikan naga surgawi, dan keluarga Shen akan jatuh. Modal Ning. Benar, grup Ning nomor 1 di dunia, dengan dukungannya, babi pun bisa terbang. Jadi, Shen Fuyao, nikahlah denganku. Nanti, aku bisa bagikan padamu sebagian aset Ning. Aku tidak tertarik. Aduh, sudahlah. Shen Fuyao, dengan karaktermu yang suka berkelahi, selain aku, siapa yang mau menerimamu? Dia berani? Aku tidak berani. Aku Ku beri kamu satu kesempatan lagi untuk menjawab. Aku berani. Melihatnya, aku Shen Fuyao, mencari pria sangat mudah. Kalau bukan karena kau bisa bertarung dan memegang pisau, siapa bilang mudah? Baiklah, Shen Fuyao. Karena kau ingin bermain, aku akan menemanimu bermain. Hanya saja tidak tahu apakah ayahmu mampu bertahan atau tidak. Orang kampung kata ingin memakan daging angsa. Kalau begitu aku mau lihat bagaimana caramu mendapatkan kesayangan dari ketua Hei Kue Hui. Kau tidak bisa kabur. Kau benar-benar ketua Hei Kue Hui? Yang membuat orang ketakutan, ratu bawah tanah. Nona, maaf, kami datang terlambat. Tidak apa-apa. Aku diselamatkan oleh kakak ini. Aku tidak bisa membantu apa-apa. Kalian pulang saja. Malam ini aku ada urusan. Baiklah kalau begitu. Kami kembali ke markas. Mulai sekarang, kaulah pacarku. Tunggu, ini terlalu mendadak. Aku belum setuju. Astaga, aku dicium paksa. Wanginya. Sekarang, Aku. jika engkau masih tidak mengangguk, aku tidak keberatan. Menyelesaikan semua proses yang harus dilakukan. Aku setuju saja. Ekspresimu ini, apakah takut dengan identitasku? Atau takut aku ini harimau betina? Atau takut aku tidak pantas untukmu? Keluargaku sangat miskin. Mulai sekarang jangan kerja lagi. Aku yang menghidupimu. Ada mobil? Ada. Kalau begitu, ikut pulang ke rumahmu, temui orang tuamu. Malam ini kita langsung menikah dan masuk kamar pengantin. Apa? Masuk kamar pengantin?
Hei, ini rumahmu? Aku tidak dipanggil Hei. Namaku Ningze. Baik suamiku. Ayo, temui orang tua. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Kami baru kenal, kurang dari 1 jam. Apa tidak terlalu cepat? Keluarga Chen berada di bawah dukungan keluarga Ning. Pasti akan menjadi keluarga pertama di Haicheng. Daripada nanti aku dipaksa, lebih baik sekarang dengan Ningze yang tipe yang kusukai. Nikah kilat. Chen Chi pasti tidak akan menyukai wanita yang tidak lagi perawan. Hei, apa yang kamu pikirkan? Ayo, malam ini kita harus menyelesaikan urusan ini. Bagaimana aku menjelaskan ini pada orang tua? Hei, sudah larut malam, orang tuaku belum pulang. Lebih baik mereka tidak ada. Telepon orang tuamu, beli beberapa undangan pernikahan. Undangan pernikahan? Untuk apa? Tentu saja untuk mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kamu Ningze adalah milikku. Kau mau menelepon atau tidak? Aku telepon. Aku telepon sekarang. Halo Ma, kalian sedang apa? Kami dengan kakakmu. Di desa sebelah, sedang pijat orang untuk cari uang tambahan. Sudah larut begini. Ada perlu? Aku sudah punya pacar. Apa? Dapat pacar? Dia sekarang ada di rumah kita. Bagaimana kalian pulang lihat? Sekalian bawa beberapa undangan pernikahan. Dick, aku akan bawa orang tua pulang sekarang. Dick memang pantas jadi keluarga Ning kita. Efisien sekali. Azza, buat apa suruh beli undangan? Aduh, kata anakmu, lakukan saja. Cepat, aku sudah tidak sabar pulang untuk melihat menantu perempuanku. Hei, itu saja, telepon ditutup. Aduh, orang tuaku sebentar lagi pulang. Kau minum air dulu, kalau tidak... Ini cangkir marmer putih dari periode Chow Wei. Apa marmer putih? Itu hadiah dari pabrik keramik kota kita. Kau yakin? Tentu... Ini bahkan pangeran minyak. Tidak bisa beli dengan harga mahal. Meja kayunanmu emas. Rumahmu ternyata punya yang utuh seperti ini. Apa? Ternyata ada kursi yang cocok juga. Dari kayu Huang Huali. Apa yang kau katakan? Kau salah, kan? Koleksi yang pernah kulihat lebih banyak dari nasi yang kau makan. Jujur, dari mana kamu dapatkan barang-barang ini? Aduh, meja ini, kursi ini, tukang kayu tua di desa. Karena dia merasa buatannya jelek, dia memberikannya kepada kami. Mungkin tiruan yang mirip dengan 2 jenis kayu yang kamu sebutkan. Aku tidak mungkin salah mengenali. Bahkan liontin giokmu yang tidak mencolok ini, orang terkaya di dunia pun tidak mampu membelinya. Liontin giok ini sudah kupakai sejak lahir. Lagi pula, minggu lalu keluarga kami baru saja dinilai sebagai keluarga miskin. Kalau memang ada barang-barang yang kamu sebutkan itu, pasti orang tuaku sudah menjualnya. Untuk hal seperti sekarang ini, Memang cukup miskin. Percaya kamu sekali ini. Ya, kapan orang tua tiba? Kalau terlambat lagi akan mengganggu acara pernikahan kita. sungguh mau menikah denganku? Dengan investasi dari Ning Capital, keluarga Chen akan bangkit menjadi keluarga super, itu sudah pasti. Selagi aku sekarang masih punya pilihan, tentu harus bertindak cepat dan tegas. Ning Capital. Begitu hebat? Tentu saja hebat. Namun bicaranya, kamu juga bermarga Ning. Dibandingkan dengan Ning Capital, seperti langit dan bumi. Mana bisa aku dibandingkan dengan keluarga tokoh yang mendunia itu? Namun, kamu layani kakak dengan baik. Kakak
menjamin kamu seumur hidup. Kemuliaan dan kekayaan. Aku pulang. Ayah, ibu. Ini pacar yang kamu bilang. Ayah, ibu, kakak, aku Shen Fuyao, adalah menantu perempuanmu. Adik ipar, sangat cantik. Anda adalah CEO dari Ning Capital, Direktur Ning. Anda adalah CEO dari Ning Capital, Direktur Ning ya. Adik ipar, mungkin kamu salah mengenali. Mana mungkin aku seorang presiden direktur? Aku di berita keuangan dan di peluncuran global. Ning Capital, aku pernah melihatmu. Mana mungkin? Kakakku dan aku memiliki hubungan terbaik. Kalau dia presiden direktur, pasti dia akan memberitahuku secepatnya. Ya, benar-benar. Beberapa waktu lalu, aku bahkan melamar ke Ning Capital. Entah apakah berhasil. Apakah ini karena aku dan Direktur Ning memiliki kemiripan sehingga kamu salah kenal? Mungkin aku salah lihat. Xiao Shen, kamu suruh Aza belikan ini untuk kami? Begini ceritanya. Cingki memaksa ayahku untuk memaksaku menikah dengannya. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Jadi situasinya sangat genting. Malam ini aku harus menikah dengan Ningze, melakukan upacara pernikahan dan malam pertama. Malam ini? Apakah ini terlalu terburu-buru? Kami belum mengenalmu. Aku adalah putri tunggal keluarga, juga pemimpin dari Asosiasi Burung Hitam. Tapi jangan takut. Gaya kerja kami di Asosiasi Burung Hitam memang agak keras. Tapi pada dasarnya, kami melakukan amal dan kegiatan publik. Benar-benar orang baik. Aku percaya. Gia Asosiasi Burung Hitam dalam beberapa tahun terakhir dan kinerja terbarunya, aku semua mengerti. Asosiasi Burung Hitam juga termasuk dalam daftar 12 perusahaan muda yang kami pilih. Kalian Adalah data yang saya lihat saat Lamar di Ning Capital waktu itu. ternyata begitu. Xiao Shen, keluarga kami adalah yang termiskin di desa ini. Apakah kamu tidak khawatir kalau kami tidak layak untukmu? Yang terpenting adalah suka. Hei bangun, kamu tidak apa-apa? Nona, kamu tidak apa-apa? Seumur hidup ini, aku hanya akan bersamanya. Jadi, bolehkah kita melakukan upacara pernikahan? Lakukan. Segera lakukan. Chiang Wei, siapkan angpau. Baik, Ibu. Ayah, Ibu, silakan minum teh. Adik ipar, ini Verda dari aku dan orang tua untukmu sebagai tanda kasih. Banyak sekali. Ayah, ibu, bukankah kita keluarga miskin? Iya, miskin. Tapi ayah ibu berhemat dan hidup sederhana, bertahun-tahun, dan menabung banyak uang. Ini menganggapmu seperti anak sendiri. Ikhlas. Xiao Shen, pakai gelang giok ini. Ini melambangkan nyonya rumah keluarga Ning. Ayah, ibu, aku sudah lama tidak diperhatikan seperti ini. Ayah, ibu, kakak, malam pengantin sangat berharga. Selanjutnya, kami tidak akan menemani kalian lagi. Ini? Hei, jangan terlalu bersemangat. Orang muda jaga kendali. Kami mengerti. apakah perkembangan kita agak... Bagaimana kalau kita ngobrol dulu dan saling mengenal? Pria sejati harus tegas. Berkeluh kesah adalah urusan perempuan. Bukankah kamu seorang wanita? Bukan. Aku adalah pemakan manusia, harimau betina. Malam ini kau harus menyerah. Tunggu. Di luar, sepertinya ada orang.
Kenapa tidak ada suara lagi? Tadi bukannya ramai. Aduh, biar aku. Apa kau lelah? Ada orang di luar mempengaruhiku. Menurutku kau memang tidak mampu. Banyak alasan. Bukan tidak mampu. Di luar ada orang. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku. Aku tidak nyaman. Sudahlah. Hari ini juga adalah hari terakhir. Heidke, tunggu besok. Aku tidak akan melepaskanmu. Tidak mampu pun harus mampu. Aduh, aku sungguh bukan tidak mampu. Baik. Harum. Kalau tidak tidur, aku akan memaksamu Tidur, aku tidur sekarang. ganti baju. Ganti, aku ganti sekarang. Sepertinya benar-benar tidur. Sudah selesai? Adikmu tidak mampu. Jangan menguping, perhatikan batas. Besok, aku akan membeli beberapa ramuan berkualitas biar anak kita sehat. Oh ya, Chiang Wei. Besok, aku kira mereka akan pergi ke keluarga Shen untuk menemui orang tua. Kamu segera siapkan hadiah pertemuan. Besok antarkan untuk Aze. Jangan sampai kehilangan sopan santun. Kalian tidak pergi? Aku dan ayahmu masih harus mempersiapkan masalah Aze mewarisi modal Ning. Untuk keluarga Shen, kau yang mewakili kami pergi dulu. Aduh, akhirnya tidak perlu menyembunyikan kekayaan. Baik, aku mengerti, Ibu. Selain itu, beritahu semua yang masuk, yaitu itu yang diinvestasikan oleh perusahaan Ning, semua keluarga. Tunda 3 hari lagi, oleh pewaris Ning, akan mengumumkannya. Baik. Aku mengerti, Ayah. Hal ini sangat penting. Aku akan pergi ke setiap keluarga sekarang untuk mengumumkannya secara langsung. Direktur Ning, lama tidak bertemu. Mengenai investasi modal Ning, daftar akhir 12 keluarga akan dalam 3 hari oleh pewaris Ning akan hadir dan mengumumkannya. Tuan Muda Ning. Baik, saya pasti akan tepat waktu nanti. Direktur Ning, hanya saja saya tidak tahu apakah keluarga Chen yang diinvestasikan oleh Ning Corporation. Sudah pasti? Dari data dan dokumen, keluarga Chen pasti akan diinvestasi. Terima kasih Direktur Ning. Kami pasti tidak akan mengecewakan harapan grup Ning. Kami pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Ayo pergi. Hati-hati di jalan. Selamat pagi, suami. Pagi. Tadi malam tidak bisa. Pagi ini pasti bisa, kan? Sudahlah. Orang tuaku masih di rumah. Apa yang ditakutkan? Aku serius. Aku tidak bisa menahan diri. Siapa yang telepon pagi-pagi? Aze, Xiao Shen, kami ada urusan mendadak. Ada makanan di dapur, panaskan sendiri. Lupa tanya ayah ibuku rahasia apa. Adik, aku ada urusan, pulang dulu. Hei. Ada apa sampai segitunya? Chen Chi si imut benar-benar membujuk ayahku, memaksaku menikah dengannya. Kalau aku tidak pulang, tempat kongsi gelapku akan dihancurkannya. Tempat kongsi gelapmu? Black Sparrow Society? Ya, Sekarang aku suamimu. Aku juga bisa melindungimu. Aku ikut denganmu. kamu yakin dengan badanmu itu? Sebenarnya aku kuat. Kalau kamu dalam bahaya, aku juga bisa melindungimu. Baik, ada kakak di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Biarkan mereka lihat. Aku Shen Fuyao dan priaku. Tidak ada yang berani macam-macam. Ayo. Paman Shen, meskipun keluarga Chen dibesarkan oleh keluarga Shen, tapi sekarang keluarga Shen semakin jatuh, sedangkan keluarga Chen akan segera bangkit. Potensi keluarga Chen memang di atas keluarga Shen. Tuan Chen, jangan dia lupakan hubungan kita. Tenang saja, asalkan kamu menikahkan Fuyao, maka nanti saat Ning berinvestasi ke keluarga Chen, bukankah itu sama dengan investasi ke keluarga Shen? Tuan Chen sungguh setia. Putriku pantas menikah dengan pemuda berbakat sepertimu.
Kalian pikir, apakah ketua kalian akan datang menyelamatkan? Aku lebih baik ketua tidak datang daripada dia menikah dengan orang sepertimu. Pantas saja anak buah Shen Fuyao, mulutnya sama kerasnya dengan dia. Tapi, siapa suruh aku suka ketua kalian? Meskipun dengan risiko ditangkap, aku tetap akan melakukannya. Maaf, Tuan Chen. Ini putriku yang tidak mengerti maksud baik Anda. Paman Shen lebih pengertian. Cenci, kau keterlaluan. Adik Fuyao, kau akhirnya mau menemuiku. Bagaimana kau bisa membawa si manis ini kemari? Kemarin dia sudah menikah denganku dan sudah malam pertama. Sekarang dia adalah suamiku yang sesungguhnya. Dasar anak durhaka. Kenapa engkau tidak tahu malu? Apa katamu? Kau menikah dengannya dan tidur dengannya? Ya, tidur semalaman. Pinggangku hampir patah. Baik, sangat baik. Jika kau tidak menghargai cintaku, maka rasakanlah kebencianku. Orang, ikat dia untukku. Pukul orang Ning sampai mati. Menurutmu, mereka bisa melawanku? Mereka memang bukan lawanmu. Tapi dia adalah kelemahanmu, kan? Apa yang akan kau lakukan? Kau bilang aku memegang pisau ini, satu persatu perlahan mengiris. Sayatan keberapa yang akan mencapai arterinya? Gila, kau berani membunuh? Dia San Bulan, tergantung pada penampilan kalian. Katakan, apa syarat untuk melepaskan mereka? Syaratnya nanti kalian akan tahu. Ikat mereka untukku. Hadiah mewah untuk Nyonya muda. Sudah siap semua? Sudah siap. Segera berangkat ke Heike Hui untuk mendukung Tuan Muda. Biarkan keluarga Shen tahu kekuatan keluarga Ning. Berangkat. Sekarang lepaskan mereka. Jangan terburu-buru. Tentu saja hal baik. Semakin banyak yang melihat, semakin baik. Apa yang akan kau lakukan? Jangan takut. Ini adalah yang aku persiapkan dengan hati-hati untukmu. Hadiah asal kau minum ini akan membuat suamimu yang manis itu melihat bagaimana aku bercumbu denganmu. Mari. Cenci, kau si kecil yang lucu. Lepaskan dia. Kau berani? Lihat saja apakah aku berani. Paman Shen, kau tidak keberatan kan? Tuan muda Chen, terserah padamu. Kau benar-benar ayah yang baik. Semua yang kulakukan ini demi keluarga Shen. Kau harus mengerti pahitnya seorang ayah. Ah, persetan. Keluarga Shen jatuh karena dirimu. Tapi segera keluarga Shen kami akan mengikuti Tuan muda Chen dan jaya kembali. Sayang, aku sudah tidak sabar. Lepaskan dia, lepaskan dia. Sayang kecil, aku akan menghabisimu. Benar-benar sayang kecil. Aku kira kau sehebat apa? Apa hakmu merebut wanita dariku? Jangan sentuh dia. Jangan. Sekarang kau sendiri sulit melindungi dirimu. Hari ini, di depan matamu, aku akan membuka bajunya sendiri. Lalu, biar kau lihat dia di atasku, menggeliat-geliat. Bukankah kau bergantung pada modal Ning? Apa kau tidak takut mereka tahu? Dan tidak memberikan investasi? Investasi Ning untuk keluarga Chen sudah menjadi kepastian. Lagi pula, apa urusan Ning dengan sayang kecil sepertimu? Fuyao. Sangat tidak enak. Fuyao, aku akan membantumu sekarang. Fuyao. Siapa yang berani menyentuh putra mahkota Ning dan istri mudanya? Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyentuh putra mahkota dan istri mudanya?
Aze, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa, luka di mana? Kalian berdua bagaimana? Aku tidak apa-apa. Fuyao diberi obat oleh Chen Shi. Ini apa yang terjadi? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh adikku dan istrinya? Presiden Ning, kenapa Anda datang? Akulah yang bertanya padamu. Anda tadi memanggilnya. Putra mahkota dan istri muda? Bukankah dia hanya pedagang kaki lima yang kumuh? Pengumuman pewaris adalah 3 hari lagi. Sekarang belum bisa mengungkap identitas adik. Kak, kapan kau menjadi Presiden Ning? Apa? Aku beruntung melamar jadi Presiden Ning. Apa? Kakakku pasti bercanda kan? Karena aku sudah menjadi Presiden Ning. Aku menjadikan adikku putra mahkota. Tidak boleh? Tentu saja boleh. Itu juga bisa. Apa? Itu juga bisa. Luka di tubuh adikku dan istrinya. Bagaimana asalnya? Kakak, jika aku tahu dia adalah adikmu, pinjamkan aku 100 nyali, aku pun tidak berani. Aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Minta maaf sambil berdiri. Itulah ketulusanmu. Kakak, berikan aku satu kesempatan lagi, biarkan aku menebus kesalahan, jangan sampai mempengaruhi kerjasama kita. Apakah cukup dengan berlutut? Tuan Muda Ning, Direktur Ning, aku salah. Tuan Ning, aku salah. Aku tidak mengenal Gunung Tai, hatiku tertutup lemak babi. Mulai sekarang jika melihat kalian, aku akan memutar jalan. Aku tidak akan lagi mengingini Putri Direktur Shen. Hei, Aku hampir melupakanmu. Direktur Ning. Aku sudah pikun. Aku kerasukan setan. Mohon Tuan bermurah hati. Azza, dia bilang dia salah. Mengenai hal ini, menurutmu bagaimana harus ditangani? Kesalahan mereka tidak cukup dengan permintaan maaf. Harus membayar harga. Fuyao, bagaimana menurutmu? Serahkan pada kakak untuk diurus. Aku percaya padamu. Baik, ikuti kata adik ipar. Kalau Pergenop, karena telah menganiaya adikku, memberi racun pada istri adikku, aku pasti akan balas. Kakak, aku sudah minta maaf, tidak perlu begini. Jaminanmu tidak berharga sama sekali. Bangun! Kali ini yang patah adalah tangan. Jika ada lain kali, yang patah adalah ini. Tidak akan ada lain kali. Direktur Ning. Saat kau dan Chenchi bersekongkol ke dalam kejahatan, mengapa tidak terpikir Fuyao adalah putrimu? Kakak sangat berwibawa. Aku menyatakan, mulai saat ini, perusahaan Chen secara permanen dari grup Ning pada daftar investasi dikeluarkan. Kakak sangat berwibawa. Aku menyatakan, mulai saat ini, perusahaan Chen secara permanen dari grup Ning pada daftar investasi secara permanen dikeluarkan. Jangan, Direktur Ning. Perusahaan Chen tidak bisa tanpa investasi Ning. Anakku, ayah salah. Ayo, bantu ayah, minta belas kasihan. Fu Yao, kau dan Shen Wanlong, Blackfinch dan Shen Group. Sekarang hubungan apa? Dia sudah lama tidak menganggapku sebagai putrinya. Aku adalah aku. Dia adalah dia. Blackfinchku dan Shen Group miliknya tidak ada keterkaitan bisnis atau kepentingan. Baik. Saya menyatakan, grup Ning mulai saat ini menghentikan semua kerja sama dengan Shen. Habis, semuanya habis. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Mengantarmu. Kakak, aku sekarang harus mengantar Fuyao ke rumah sakit. Baik, ayo pergi. Ketua, tidak baik. Ketua, tidak baik. Saya baru saja menerima pemberitahuan, bank menolak memberi kami pinjaman, rantai modal kita akan putus. Apa?
Jika tidak ada suntikan dana, maksimal 3 hari, perusahaan kita akan bangkrut. Habis. Bos Ning sudah bertindak. Keluarga Shen hancur total. Hancur. Bos Chen, Anda tidak bisa membiarkan saya mati. Pinjami saya uang. Ah, pergi. Kualifikasi investor saya sudah hilang. Dari mana saya punya uang untuk meminjamimu? Semua gara-gara penjual kaki 5 yang lucu itu. Jika bukan karena dia, keluarga Shen tidak akan jatuh ke situasi ini. Benar. Semua gara-gara penjual kaki 5 yang lucu itu. Kalau begitu, kita akan melakukan apapun. Jangan salahkan, kami tidak akan berlaku sopan padanya. Tuan Muda Chen, apa yang akan kau lakukan? Kalau begitu, kita akan melakukan apapun. Jangan salahkan, kami tidak akan berlaku sopan padanya. Tuan Muda Chen, apa ini yang akan kau lakukan? Aku akan memulihkan kualifikasi keluarga Chen untuk investasi Ning. Aku akan mengirim penjual kaki 5 itu ke alam baka. Kakak perempuannya adalah Bos Ning loh. Kenapa takut? Yang tak punya apa-apa tidak takut pada yang punya. Jangan lupa Shenmu, telah dihancurkan olehnya. Lawan. Yang dilawan adalah Ning Ze. Kakak, ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk cuci lambung. Kalau tidak, akibat obat ini tak terbayangkan. Yusenova mengirim orang untuk mengantar kalian ke rumah sakit pribadi Ning. Di sana ada orang yang akan merawat luka kalian. Ketua. Tapi ketua, Tenang saja. Dia adalah adik iparku. Aku pasti akan menjaganya. ayo. Kalau kamu, bagaimana lukamu? Biar aku lihat. Ini hanya luka luar. Yang penting adalah Fuyao ini... Efek obatnya seperti ini. Harus dikirim cuci lambung, penurunannya lambat, dan prosesnya menyakitkan. Aku tahu cara yang cepat dan baik. Cara untuk membebaskan adik ipar. Bicara di rumah saja. Ayo. Hei, kenapa tidak langsung saja? Aduh. Hei, Kak! Ini yang kau maksud cara? Begini tidak bisa. Kaulah penawarnya yang terbaik. Kenapa tidak bisa? Bukan begitu. Aduh, Kak. Ini cara apa? Kumohon biarkan aku membawa Fuyao ke rumah sakit resmi. Momen berharga adikku. Semangat. Kakak pergi dulu. Aduh, Kak. Ini cara apa? Adik, aku sangat tidak enak badan. Fuyao, tenanglah. Adik, aku panas. Jika tidak ditolong, aku akan mati. Ini tidak pantas, kan? Kita sudah menikah, kenapa tidak pantas? Apa kau laki-laki? Apa kau bisa atau tidak? Kau bicara begitu lagi? Baik, sekarang akan kutunjukkan apakah aku bisa atau tidak. Tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Tidak sanggup lagi. Sekali lagi dong. 3 jam yang lalu, kau juga bilang begitu. Kali ini akulah yang memutuskan. Sekali lagi dong. 3 jam yang lalu, kau juga bilang begitu. Kali ini akulah yang memutuskan. Adik, kamu tidurnya nyenyak. Kan karena kamu semalam. Karena apa? Tidak apa-apa. Kamu mau kemana? Lapar karena olahraga semalam. Aku pergi ke kota beli sarapan untukmu. Jaraknya 10 menit. Tidak perlu. Biarkan aku saja. Kinerjamu tadi malam bagus. Ini hadiah untukmu. Aku pergi. Aku pergi.
Shen Fuyao, aku tahu kau di sini. Chen Qi, kau malah datang ke sini? Belum cukup dipukul tadi malam? Hari ini siapa yang mengalahkan siapa belum tentu. Hanya kalian. Belum cukup membuatku puas memukul. Benarkah? Coba saja serang. Banyak orang. Chen Qi, giliranmu. Kau? Aku sudah bilang, aku punya banyak cara untuk menghajarmu. Kalian beberapa orang pergi ke dalam, tangkap si kecil itu, dan bawa keluar untukku. Chen Qi, kau cari mati. Chen Qi, kau cari mati. Aku izinkan kau sentuh dia. Aku izinkan kau beri obat. Kau berani memukulku? Pergi. Hari ini aku akan mengajarmu sampai mati. Kau masih berani menatapku? Hari ini aku pasti menghajarmu. Berani. Lucian, Siapa yang berani mengganggu tuan muda kami? Kamu ini siapa? Rasakan pukulanku. Kau berani memukulku? Cepat minta maaf pada tuan muda kami. Kenapa dia lagi-lagi jadi tuan muda? Sebenarnya dia punya berapa identitas? Bukan urusanmu. Kau mengganggu tuan muda kami. Berarti kau mengganggu aku, nenek ini. Kalian semua ini, cepat perempuan ini, buanglah ke dalam lubang kakus. Cepat. Ibu, apa pekerjaan Anda? Saya petani. Kalau petani, cepatlah. Kembali ke sawah dan kerjakan sawahmu. Kenapa terburu-buru? Coba lihat dulu. Mereka semua petani. Kau suruh siapa pergi? Kau suruh siapa pergi? Sekarang, bahkan pada tuan muda kami, kesempatan minta maaf pun sudah hilang. Bukan. Kau pikir kau benar-benar... Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Semua orang di desa ini gila. Cepat pergi. Bibi Liu, cepat lihat Fuyao. Selamatkan dia. Dia tidak tahu disemprot apa. Itu semprotan halusinogen kuat. Kamu cepat ambil di rumah. Air mineral yang biasa kamu minum. Oh, Ayo, baik. cepat beri dia minum. Tidak apa-apa. Air apa itu? Sehebat itu? Ini hanya air biasa dari mata air Tianshan. Efek pemurniannya cukup baik. Kamu baru saja kena pukulan. Ada masalah tidak? Cepat periksa. Hei, aku ini tebal. Aku tidak apa-apa. Hei, Bibi Liu, bagaimana kalian datang? Kami semua diundang oleh orang tuamu dari dunia persilatan untuk melindungimu. Tentu harus selalu mengawasi keselamatanmu. Kami semua diundang oleh orang tuamu dari dunia persilatan untuk melindungimu. Tentu harus selalu mengawasi keselamatanmu. Aku bersama paman-paman dan bibi-bibi. Melihat dan datang ke sini. Kalau tidak ada masalah, aku pergi dulu. Hei, Bibi Liu. Bibi Liu itu... Bibi Liu! Tinggal makan. Fuyao, bagaimana kalau hari ini kamu istirahat dulu? Tidak bisa. Malam ini ada pertemuan penting. Pertemuan antara Blackbird Society dan Black Dragon Society. Black Dragon Society? Itu perkumpulan bisnis yang lebih besar dari Blackbird Society? Ketua Black Dragon Society, Chow Bei Wang, selama beberapa tahun ini berkembang di Afrika. Itu sebabnya Blackbird Society bisa bangkit. Ketua Black Dragon Society sudah kembali. Dia mengajakku bertemu. Kemungkinan besar ingin mencaplok Blackbird Society-ku. Jadi pertemuan malam ini sangat penting. Harus pergi? Aku temani kamu. Tidak. Sudahlah. Lagi pula aku bisa melindungimu. Kalau begitu pergi bersama. Ya.
Hei, Xiaoqi. Kenapa kamu terluka parah begini? Ya karena Ningze dan kesayangan Shen Fuyao, aku pergi menemui mereka, mereka langsung memukuliku. Lihat, ini yang mereka lakukan padaku. Dan ini tanganku patah. Begitulah kejadiannya. Aku bukan hanya gagal, tapi malah kualifikasi investasi Ning hilang. Kak, maaf ya. Tidak apa-apa. Soal kualifikasi investasi, aku punya cara. Beberapa waktu lalu, aku sangat beruntung. Aku menyelamatkan direktur utama grup Ning, adik perempuan Ning Aigo, Nona Ning Shen. Nona Ning Shen dari grup Ning. Benar. Lagi pula, dia berjanji kepada kita akan memperkenalkan Tuan Muda Ning. Kak, aduh. Tuan Muda Ning ini siapa sebenarnya? Aduh, ini aku juga tidak tahu. Tuan Muda Ning ini selalu sangat misterius. Bahkan Nona Ning Shen hanya mengatakan bahwa tidak adalah seorang dia naik yang tak terduga oleh kita semua. Nah, dengan rekomendasi dari Nona Ning Shen, kualifikasi investasi kita pasti akan didapatkan. Tentu saja. Dan setelah aku mendapatkan kembali kualifikasi investasi besok, kakak akan membantumu menangani si kecil imut itu. Kak, kau yang terbaik. Sedangkan Shen Fuyao itu mungkin bisa diselesaikan malam ini. Kak, ini adalah Xiaoqi. Yang ini adalah ketua Heilong Hui, Cao Bei Wang. Sekarang, dia adalah kakak iparmu. Heilong Hui, yaitu yang dengan Hei Kue Hui. Berimbang. Hei Kue Hui pantas bersaing dengan Hei Long Hui secara seimbang. Sebelumnya aku mengembangkan bisnis di Afrika, sehingga Shen Fuyao si gadis kecil itu merebut kesempatan naik pangkat dan mendapat sedikit status. Kakak ipar memang luas bisnisnya. Beruntung, aku mendapatkan kuota investasi Ning di luar negeri. Kalau tidak, kakak iparmu dia akan menjadi raja di luar negeri. Investasi Ning memang hebat. Mulai sekarang aku harus banyak belajar dari kakak ipar. Malam ini aku mengadakan jamuan perangkap, mengundang Shen Fuyao untuk hadir. Aku ingin lihat apakah dia akan menyerah dengan patuh, menyerahkan Hei Hui, atau mencari mati? Jika dia datang malam ini, Shen Fuyao akan kuserahkan padamu untuk dimainkan. Terima kasih kakak ipar, terima kasih. Hei, aku menangkap ikan di sungai. Akan aku masak untuk kalian siang ini. Makan dulu, tidak terlambat untuk pergi. Baik. Kak, aku bantu? Ayo. Baiklah. Ikan ini enak sekali ya? Baik, aku potong bawang putih. Kakak, ini ikan kuning besar liar ya? Tidak kira adik ipar dibesarkan di kota, masih kenal ikan kuning? Ini ikan kuning besar liar, bukan ikan kuning. Bukankah sama-sama ikan kuning? Apa bedanya? Dulu penangkapan berlebihan, ikan kuning besar liar jadi spesies langka. Harganya sekarang jauh di atas seafood mewah. Harga pasar ikan kuning besar yang beratnya beberapa jin, puluhan ribu bahkan lebih. Hei, mungkin adik ipar salah lihat. Ini ikan kuning biasa. Di sungai kita banyak sekali. Hei Aze, aku pergi siapkan bahan pelengkap. Oh, baik. Adik ipar ini terlalu susah dibodohi. Tidak bisa. Harus cepat biarkan Ningze mewarisi keluarga Ning. Tunggu. Seorang bos besar dari perkumpulan gagak hitam malahan takut membunuh ikan. Baik, kau pulang dulu istirahat, aku yang urus. Menurutmu, aku takut membunuh ikan? Kakak, aku salah. Kamu pegang pisau, aku takut. Pisau ini tajam dan kuat, bilahnya dipotong berlian. Harganya puluhan ribu satu. Kalian malah pakai untuk membunuh ikan.
Pisau ini tajam dan kuat, bilahnya dipotong berlian. Harganya puluhan ribu satu. Kalian malah pakai untuk membunuh ikan. Aduh, tidak mungkin. Pisau ini kami selalu pakai untuk memotong tulang dan ikan. Meskipun sangat tajam, di pasar sayur ini 10.000 satu. Ikan ini aku tidak begitu kenal. Pisau ini aku tidak mengenalinya lagi. Aku juga sangat berharap. Aku benar-benar pewaris keluarga konglomerat. Di rumah dipenuhi barang antik bernilai jutaan. Sayangnya ini semua hanya plot novel. Tidak mungkin terjadi padaku. Iya juga. Jika keluargamu benar-benar konglomerat, pasti akan mengirimmu ke perusahaan untuk magang. Tidak akan membiarkanmu berjualan di pinggir jalan dan hidup terlantar. Bagus. Dicuci dengan sangat bersih. Aku ada urusan keluar sebentar. Kalian berdua di rumah baik-baik. Jangan terlalu keras. Kak, Barongsai mengundang Fuyao untuk menghadiri jamuan. Aku berniat pergi bersamanya. Kebetulan aku juga mau pergi. Aku ada urusan keluar sebentar. Kalian berdua di rumah baik-baik. Jangan terlalu keras. Kak, Barongsai mengundang Fuyao untuk menghadiri jamuan. Aku berniat pergi bersamanya. Kebetulan aku juga mau pergi. Ketua Barongsai Chow Bei Wang. Bisnisnya di luar negeri sangat besar. Andis adalah keluarga Ning. Investasi di luar negeri, keluarga yang sangat penting. Jadi, kau mewakili keluarga Ning untuk berunding kerja sama dengan Barongsai? Itu tidak. Keberniat menggawi sisi Barongsai dan memberikannya sebagai hadiah untuk adik ipar. Apa? Berapa besar biaya akuisisi itu? Tidak seserius itu. Kak, sekarang kau semakin memiliki aura CEO? Sebenarnya mengakuisisi Barongsai juga membantu memperkuat posisiku di keluarga Ning. Nanti keluarga kita ikut makmur dan sejahtera. Kak, kau sudah bersusah payah. Kau yang lebih susah. Oh, Kak. Aku akan pergi ganti baju dengan Eze. Lalu kita pergi bersama ke Barongsai? Baik ya? Ayo. Kak, kau sudah bersusah payah. Aku tidak susah. Kau yang lebih susah. Oh, Kak. Aku akan pergi ganti baju dengan Eza. Lalu kita pergi bersama ke Barongsai? Baik. Ayo. Direktur Ning, upacara kenaikan pangkat Tuan Ning ada beberapa detail yang perlu kau konfirmasi di perusahaan. Baik, aku tahu. Adik, Fuyao. Aku ada urusan yang perlu ditangani. Kalian pergi duluan. Aku akan sampai setengah jam lagi. Baik, Kak, selesaikan urusanmu. Barongsai dan Hekehui. Hubungannya saling bersaing. Undangan kali ini mungkin jamuan berbahaya. Apakah kau tidak takut? Takut. Tapi, aku sebagai suamimu tidak akan membiarkan kau menghadapi bahaya sendirian. Tenanglah. Kita tidak akan berjuang sendirian. Mengapa Chen Xi ada di sini? Dia adalah ahli tingkat atas dari Hei Long Hui. Biasanya hanya untuk misi internasional. Mereka adalah senjata yang kuat bagi Hei Long Hui. Mereka bisa mengalahkan 10 orang seorang diri. Tampaknya Chen Qi bersandar pada Hei Long Hui. Kalian membuatku kehilangan muka. Hari ini biarkan kalian merasakan rasa hidup yang lebih buruk dari kematian. Jika kau bersikap baik, kau tidak akan dipukul. Jika bukan karena kau menghalangi, aku sudah menidurinya. Jika kau tidak menghormati istriku lagi, aku akan merobek mulutmu. Di wilayahku, berani memukulku? Hari ini aku akan membunuhmu. Serang. Sekuat itu? Bagaimana, takut kan? Kau bersimpulah 2 kali padaku dengan patuh.
kau malam ini dengan patuh tidur denganku, maka aku akan melepaskan kalian. Bagaimana? Hanya dengan dirimu, yang akan berlutut memohon ampun hanyalah dirimu. Sombong sekali. Itu adalah ketua Hei Long Hui, Chow Bei Wang, dan istrinya, Chen Ya. Yang bermarga Chen, apa hubungannya dengan Chen Xi? Kakak beradik. Pantasan mereka berkumpul bersama? Si imut dari desa ini berani menyentuh adikku. Malam ini akan kulepaskan kedua tanganmu untuk memberi makan anjing. Serang. Sebenarnya aku belajar beberapa jurus dari Bibi Liu. Biarkan aku yang maju. Serang. Sebenarnya aku belajar beberapa jurus dari Bibi Liu. Biarkan aku yang maju. Ningze, hati-hati. Ningze, bagaimana? Tidak apa-apa. Ketua Chow, kau mengundangku ke sini? Inilah cara tuan rumah memperlakukan tamu. Tamu, kau juga pantas. Jika bukan karena kau punya sedikit pesona, dilihat oleh adikku. Malam ini, kau juga harus mati di sini. Jika Ketua Shen menyerahkan saham Hei Kue Hui dengan patuh, lalu menikahi adikku, melayaninya dengan baik, aku masih bisa menganggapmu sebagai orang sendiri. Mimpi. Kakak ipar, jangan buang waktu dengan mereka, tangkap mereka langsung, dan pukuli mereka, mereka akan patuh. Baik, sesuai perintahmu. Keluarga Chen kalian, tapi berkat keluarga Shen lah kalian bisa sukses. Pertama ingin memaksa menikahi Fu Yao, sekarang ingin merampas harta keluarga Shen. Kalian tidak tahu berterima kasih? Tidak takut petir menyambar? Keluarga Chen kami adalah langit. Menyelesaikan kalian berdua lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Ku beritahu, bahkan jika Raja Langit datang hari ini, tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Teman-teman, ambil senjata! Aura orang-orang ini, kenapa berbeda ya? Mereka memiliki aura pembunuh. Tangan mereka pernah membunuh orang. Chen Xi, jangan lupa kakakku adalah presiden Ning's Capital. Jika kau tidak ingin bermusuhan dengan Ning's, lepaskan kami. Jika aku tidak tahu, berani aku melakukan ini hari ini. Lupa bilang, 2 hari lalu, kakakku menyelamatkan adik kandung direktur Ning's Group, Ning Xian. Dia yang memegang kekuasaan hidup dan mati. Kau seorang presiden, apa yang bisa kau sombongkan? Selama main itu aku bekerja di Afrika, semua didanai Nona Tina. Nona Tina lahir di Ning's. Sepatah katanya, bisa memecat kakakmu. Tina, bukankah itu nama Inggris kakakku? 5 tahun lalu, Nona Tina sudah menjadi kepala urusan luar negeri Ning's. Kakakmu Ning Changwei hanya seorang presiden yang baru menjabat tanpa kekuasaan nyata. Beraninya dia menggunakan nama Inggris yang sama. Dengan Nona Tina, Benar, si kampungan ini, kau cari koneksi, ketagihan ya. Tidak bercermin dulu, lihat sendiri kualitasmu. Apa yang kukatakan semua benar? Aku percaya, tapi waktunya tidak cocok. Mungkin hanya nama yang sama. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Masih ingin mengandalkan diri sendiri? Ayo kawan-kawan, lumpuhkan kaki dan tangan mereka. Masih ingin mengandalkan diri sendiri? Ayo kawan-kawan, lumpuhkan kaki dan tangan mereka. Hari ini aku akan membuat si kecil imut ini menyaksikan sendiri aku meniduri Shen Fuyao. Bagaimana keadaanmu? ini preman yang sudah pernah membunuh tidak akan jatuh begitu saja. Shen Fuyao, kau dan paca putihmu kali ini habis sudah. Ayo kawan-kawan, patahkan kaki dan tangan mereka. Berhenti semuanya. Kakak... Siapa? Tidak tahu. Nona Tina, kenapa Anda datang? Orang jahat. Benar-benar kakakku
Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh adikku? Ning Changwei, kenapa kau datang? Ning Changwei, kenapa kau datang? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya belum cukup dalam. Begitu cepat lupa? Kakak, dia Hanya seorang eksekutif biasa yang direkrut. Pantaskah kau datang ke Heilong Hui untuk berbuat onar? Kau bosan hidup? Benarkah? Kedukai hebat ya. Sekarang sudah bisa mengatur hidupku. tentu saja. Kehidupan kami ini. Kau Bei Wang, cepat ke sini. Tuan, ampun. Baiwang, apa yang kau lakukan? Kakak ipar, dia hanyalah seorang pekerja biasa. Bagaimana kau bisa seperti ini? Chen Qi, kau juga tidak bilang padaku bahwa anak itu adalah adik dari Nona Tina. Kau akan membuatku celaka. Tina? Ini Ning Changwei? Adalah perusahaan luar negeri dari keluarga Ning. Satu-satunya pewaris. Tina, ini tidak mungkin. Tina adalah eksekutif inti yang paling diandalkan dari kelompok Ning. Jika dia adalah Tina, maka apakah Ningza? Tina? Ini Ning Changwei? Adalah perusahaan luar negeri dari keluarga Ning. Satu-satunya pewaris. Tina, ini tidak mungkin. Tina adalah eksekutif inti yang paling diandalkan dari kelompok Ning. Jika dia adalah Tina, maka apakah Ningze bergantung pada pihak kelompok Ning? Tuan, hamba tidak tahu. Jadi, Tina yang disebut Chow Bewang memang kakakku? Sekarang baru sadar salah? Terlambat. Tadi tangan mana yang memukul adikku? Titi, Nona Tina, aku. Berani menyentuh adikku, cari mati. Xiao Qi. Sampah. Bagaimana? Apa ada yang terluka? Kak, mereka bilang mau menghabisiku dan Fuyao. Kau Bei Wang. Potong sendiri satu lengan. Serahkan kekuatan Serikat Naga Hitam, termasuk semua bisnis luar negeri. Mulai hari ini, diserah terimakan sepenuhnya ke grup Ning. Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Terima kasih Tuan tidak membunuhku. Kau cukup tahu diri. Aze, Fuyao, kita pergi. Oh iya, mulai hari ini, keluarga Chen secara permanen masuk daftar hitam grup Ning. Siapa yang bekerja sama dengan Chen, berarti bermusuhan dengan keluarga kuning. Xiao Qi, cepat bangun. Xiao Qi. Aduh, Ning Changwei ini hanya seorang eksekutif. Dia untuk melayani keluarga Ning yang asli. Nah, bahkan tidak pantas menalikan sepatu. Mau apa kau? Nona Ning Shen, aku Chen ya, yang Tuan katakan sebelumnya. Aku bisa mengajukan satu permintaan. Apa masih berlaku sekarang? Nona Ning Shen, aku Chen ya, yang Tuan katakan sebelumnya. Aku bisa mengajukan satu permintaan. Apa masih berlaku sekarang? Kenapa? Kau sebelumnya mau minta aku memperkenalkan tuan muda kami padamu. Sekarang mau pakai duluan? Aku... Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Besok adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkanmu bertemu dengan tuan muda kami. Kesempatan hanya sekali. Pertimbangkan baik-baik. Besok. Kalau begitu, Nona Ning Shen, tolong perkenalkan aku dengan tuan muda Ning. Ning Changwei. Kau hanya seekor anjing milik Ning. Tunggu aku mendapatkan pengakuan putra mahkota Ning. Kau dan adikmu yang jualan di pinggir jalan, semua harus mati.
Aku masih ada urusan. Aku suruh sopir mengantar kalian pulang dulu. Kak Chiang Wei, tolong antar kami dulu ke rumah sakit terdekat. Azet perlu diobati lukanya. Aku lupa soal itu. Lukamu cukup parah. Kalau begitu aku suruh sopir antar kalian pulang ke desa. Pulang ke desa? Dokter di kota itu biasa saja. Kukatakan padamu, mereka hanya omong kosong. Peralatan itu semua jebakan kapitalis. Untuk pengobatan sungguhan, lihat Dokter Hua. Untuk pengobatan sungguhan, lihat Dokter Hua. Dokter desa yang sederhana akan lebih hebat dari dokter rumah sakit kelas 3? Lebih hebat? Tenanglah adik ipar. Jika dokter Hua saja tidak bisa mengobati, di dunia ini mungkin tak ada yang bisa. Pulanglah, antar mereka. Baik. Dokter Hua, apa kau sudah tidur? Aku mau periksa. Kemari, duduk dulu. Hei, Dokter Hua, Anda belum tidur? Teman saya kepalanya di sini dan lengan saya. Aduh, bagaimana bisa luka begini? Cepat duduk. Anda adalah dokter ajaib Hua Wuming, kan? Kenapa Anda ada di sini? Anda adalah dokter ajaib Hua Wuming, kan? Kenapa Anda ada di sini? Dokter ajaib? Yaitu akademisi bintang 5 dari Akademi Kedokteran Nasional yang dijuluki sebagai orang nomor 1 pengobatan Tiongkok global, Hua Wuming, Hua Lao. Bukankah Anda sudah pensiun 10 tahun lalu? Kenapa Anda ada di sini? Dokter ajaib, Dokter Hua, Anda... Jangan membesar-besarkan. Saya hanyalah seorang tabib desa. Mana bisa dibandingkan dengan dokter ajaib? Tunggu, aku pergi sebentar, kembali. Aku juga pikir begitu. Tapi? Jangan tapi-tapi. Sejak aku ingat, dia sudah jadi dokter desa di sini. Pasti bukan dokter ajaib. Salah orang kali. Baiklah. Aduh, tuan muda lebih bisa diandalkan. Singkapkan lengan bajumu. Hati-hati. Bagaimana bisa luka begini? Sudah, pulang dan istirahatlah. Anak muda, jangan pergi berkelahi lagi. Baik, terima kasih Dokter Hua. Ayo, pulang. Ini benar-benar Dokter Hua yang terkenal? Aze, lihat. Dalam waktu sekejap sejak pulang dari klinik, lukaku sembuh total. Salep ini luar biasa. Aduh, kan sudah aku bilang, Dokter Hua sangat hebat. Kemampuannya itu, waktu aku kecil, kakiku patah, tempel salep aja bisa sembuh, apalagi yang begini. Luka kecil begini apa artinya? Sungguh, dia sehebat itu, kenapa ada di sini? Jadi dokter desa kecil? Dan apa yang kau pegang? Beras Yanzi. Ini yang legendaris, satu kati puluhan ribu yuan, beras istana yang langka. Apa yang kau pegang? Beras Yanzi. Ini yang legendaris, satu kati puluhan ribu yuan, beras istana yang langka. Ternyata sama seperti beras biasa, ditumpuk di wadah beras. Apa? Ini beras biasa? Beras Yanzi apaan? Ini yang kumakan sejak kecil. Sejak kecil makan ini? Azet, katakan padaku, keluarga macam apa kau ini? Keluarga apa? Bukankah ini sudah terlihat jelas? Aduh, beras ini dari ujung timur desa, ditanam oleh keluarga Li. Ayahku bilang, warnanya memang aneh, tapi ini diwarnai dengan pewarna. Mungkin biar cantik aja. Diwarnai? Memangnya kenapa? Jangan-jangan kau pikir dengan kondisi keluarga kami, sungguh bisa makan yang namanya beras Yanzi? Tapi... Aduh, jangan tapi-tapi.
Ayahku orangnya suka iseng. Barang-barang yang kau lihat di rumah kami, barang antik dan sebagainya, barang-barang itu semua buatan ayahku. Begitu ya? Bukan apa kau lapar? Aku akan masak sekarang, pasti kau kenyang. Lapar. Tapi cara kau membuatku kenyang ada cara lain. Lapar. Tapi cara kau membuatku kenyang ada cara lain. Hei, tunggu! Kita baru saja terluka. Kata dokter, kita harus istirahat yang cukup. Lukanya sudah sembuh kan? Obat dokter Hua itu manjur sekali. Kau yang paling tahu. Lagi-lagi memaksakan cinta. Kenapa aku merasa agak gugup? Tapi bagaimana kalau kita terlalu keras? Lukanya terbuka lagi? Lukanya sakit. Jilat saja kan sembuh. Kata-kata macam apa itu? Sudah tidak tahan. Katanya air liur bisa menetralkan racun. Astaga, benar-benar harimau betina. Membuatku makin gugup. Lampu belum dimatikan. Matikan lampu apaan? Hari ini aku ingin melihat suamiku dengan baik. Lihat bagaimana kau kabur. Lihat bagaimana kau kabur. Hei bajuku. Halo. Bu. Aze, siang ini ada pertemuan penting di desa. Jangan pergi kemana-mana. Tunggu di rumah. Ayah dan ibu ada hal penting untuk disampaikan. Aku tahu. Matikan lampu apaan? Hari ini aku ingin melihat suamiku dengan baik. Lihat bagaimana kau kabur. Bukan mimpi. Di mana dia? Bukan mimpi. Di mana dia? Kok bangun sepagi ini? Kau sudah bangun. Bajumu ini? Kan kau yang merobeknya. Aku akan ganti yang lain. Jangan pergi. Karena aku yang merusaknya. Tentu aku akan menggantinya dengan beberapa set. Ayo, kakak ajak Kemal. Belikan kamu baju dari kepala sampai kaki. Pasti kamu ganteng bersinar. Tidak usah. Aku merasa nyaman pakai ini. Tapi sepertinya aku lupa apa yang harus dilakukan siang ini. Mana bisa? Sebagai priaku Shen Fuyao, soal aura harus kamu kuasai. Ayo. Yang ini, dan yang ini. Yang ini, dan yang ini. Kebanyakan. 3 ini tidak jadi. Yang lainnya coba semua. Apa? Ini terlalu banyak. Jangan banyak bicara. Cepat pakai. Bagus. Ini baru priaku Shen Fuyao. Pantas model pakaian alami. Tapi sepertinya ada yang kurang. Ketemu
baru benar. Bayar. Aku ambil semua. Semuanya ini. Kebanyakan. Belum seberapa. Satu toko saja kau sudah merasa banyak. Kau masih mau ke toko lain? Hari ini kita akan datangi semua toko pakaian mewah, toko arloji dan sepatu. Kita akan keliling semuanya. Yang cocok, kakak akan belikan semuanya untukmu. Shen Fuyao, kemarin kalian membuat onar di Heilong Hui, menyebabkan aku jadi begini, dan masih tega berkencan di sini? Kau adalah penjual kaki lima yang imut. Jaga mulutmu. Jangan salahkan aku. Kau adalah penjual kaki lima yang imut. Jaga mulutmu. Jangan salahkan aku. Shen Fuyao, kau benar-benar berani mengeluarkan uang besar untuk pakaian ini? Sepertinya menghabiskan dana Heiko Hui setengah tahun ya. Sayang sekali, imut tetaplah imut. Meskipun memakai pakaian orang terhormat, tetap tidak bisa menutupi baumu. Cenci, kau cari? Apa yang kau lakukan? Ini kan mal besar. Orang-orang lalu lalang. Berani-beraninya kau sentuh aku. Besok kau akan masuk headline. Tak kusangka ketua Black Sparrow Society juga punya hari yang khawatir. Sayang sekali. Aku lihat kau. Pasti karena bersama si imut ini terlalu lama, jadi bertindak picik. Kau? Kau apanya? Kau cuma sedikit lebih lincah. Sama aja dengan perempuan lain. Suatu hari nanti, aku akan buat kau berlutut dan menangis. Memohon maaf padaku. Saat itu, biarkan si imut ini menonton di samping. Sakit-sakit tanganku. Boleh juga. Pantas saja jadi suamiku. Memiliki gayaku. Dia kebetulan satu tangan dibalut. Itu semua keberuntungan. Kalian tidak takut? Kenapa? Mau mengekspos aku ya? Ponselku merekam semuanya. Akan kukirimkan biar semua orang nilainya. Lihat apakah engkau pantas dapat. Jangan kira suamiku mudah dipermainkan. Desa Ning itu tempat yang angker. Tanpaku dia tetap bisa menghabisimu. Desa Ning... Apa aku lupa sesuatu ya? Aza, siang ini di desa ada pertemuan penting. Kau jangan kemana-mana. Tunggu di rumah. Orang tua ada urusan besar denganmu. Selesai, Dek. Ibuku bilang padaku, siang ini di desa ada hal besar. Ayo cepat. Tunggu saja kau. Xiaoqi, ayo. Bangun. Aduh. Ngapain kau berbaring di sini? Aduh, bukankah aku suruh kau ke toko? Ganti pakaian. Nanti pergi ke pertemuan Desa Ning. Itu semua karena si imut Shen Fuyao dan si imut Ningze. Aduh, jangan pedulikan mereka. Pertemuan akan segera dimulai. Tidak sempat bikin gaya. Sopir masih menunggu di pintu. Ayo, ke Desa Ning. Tunggu. Kau bilang apa? Desa Ning? Apa aku tidak salah dengar? Tidak sempat bikin gaya. Sopir masih menunggu di pintu. Ayo, ke Desa Ning. Tunggu. Kau bilang apa? Desa Ning. Apa aku tidak salah dengar? Tentu tidak salah. Nona Ning Sen bilang, siang ini akan secara resmi mengumumkan identitas pewaris grup Ning. Nah, dia juga akan memperkenalkan Tuan Ning kepada kita. Ningze juga dari Desa Ning. Dia tadi buru-buru pulang. Apakah Ningze adalah putra mahkota keluarga Ning? Xiaoqi, kau sudah gila. Ningza yang seperti itu, mana mungkin menjadi putra mahkota keluarga Ning? Tapi... Di dunia ini, banyak yang bernama Ning. Ningza si imut itu, dia hanya beruntung. Dia kebetulan dari grup Ning, kampung halaman direktur utama. Tempat itu saja. Tidak apa? Benar. Dia hanya penjual kaki lima. Ya. Dia bahkan tidak layak menalikan sepatu putra mahkota keluarga Ning. Kak, kita berangkat ke Desa Ning sekarang.
Setelah aku dekat dengan putra mahkota keluarga Ning, hari ini aku dipermalukan. Aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Di mana Mama dan Papa? Sudah siang. Kenapa belum pulang? Hari ini hari spesial apa? Di luar dihiasi lampion dan pita. Dekorasi dan musik ini sepertinya ada yang menikah. Tidak dengar hari ini di desa? Siapa yang menikah? Ah, sudahlah. Aku tidak ingin ikut campur. Hari ini jalan-jalan sangat melelahkan. Aku hanya ingin rebahan. Jalan-jalan bahkan belum 1 jam, sudah lemas begini. Ini dengan yang kemarin begitu bersemangat, sepertinya bukan orang yang sama. Kak, kau terus bercanda seperti ini. Aku tidak terbiasa dengan kata-kata liar sepertimu. Itu pas. Setiap momen malam pernikahan bernilai 1000 emas. Lebih baik sekarang. Hari belum gelap. Oh, berarti malam boleh ya? Hanya saja akhir-akhir ini keadaanku. Shen Fuyao, Kak cepat berhenti. Baiklah, tidak menggodamu lagi. Aku tidak berpikir untuk terus-menerus memerasmu. Sepertinya aku harus segera membiasakan diri dengan sifatnya. Bagaimanapun, wanita sekemampuan apapun, pasti ada saatnya beristirahat. Wanita sekemampuan apapun, pasti ada saatnya beristirahat. Bagus kau Shen Fuyao. Baru saja di mall, menghinaku di depan umum. Detik berikutnya, sudah akrab dengan si imut ini. Jelas-jelas itu menghinaku. Shen Fuyao ini benar-benar bosan hidup. Kak, bodyguard biasa sama sekali bukan lawannya. Dengan kemampuannya itu, aku masih merinding mengingatnya. Tenanglah adik. Kedua orang itu, dia adalah master yang sengaja ku cari. Kata kekuatannya tidak kalah dari Shen Fuyao. Selagi masih ada waktu, kakak akan membantumu melampiaskan amarah ini dulu. Nah, lalu kita pergi ke pertemuan. Ayo. Waktunya pertemuan sudah dekat. Pergi ganti pakaianmu. Berhenti. Apa yang kalian lakukan di sini? Shen Fuyao, kau berani mengganggu adikku? Hari ini aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Kau tidak tanya pada adikmu, mengapa aku memukulnya? Kak. Pasti kalian yang keterlaluan. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Padahal dialah yang dengan uang dan kekuasaannya, seenaknya menindas orang. Dan kalian malah sebaliknya, memutarbalikkan fakta. Lalu kenapa? Aduh, keluarga Shen kalian sekarang sudah jatuh. Di depan keluargaku Chen, hanyalah semut yang bisa dipermainkan. Tapi, aku juga tidak ingin membuat masalah menjadi terlalu jelek. Nah, jika kau patuh dan pulang bersama adikku, masalah hari ini bisa kuabaikan. Mimpi. Tidak tahu diri. Berikan pelajaran yang baik pada wanita yang tidak patuh ini. Aku ingin dia sendiri yang berlutut di depan Xiaoqi. Memohon untuk dibawa kembali ke keluarga Chen. Baik. Shen Fuyao. 2 orang itu adalah lawan yang kupesan, khusus untukmu. Hari ini kau ikut aku pergi, atau tangan yang kau gunakan untuk memukul adikku, tinggalkan di sini. Halo, Ma. Acara akan segera dimulai. Baik, kita berangkat sekarang. Fuyao, acara akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Acara lebih penting. Kami ada urusan, tidak punya waktu untuk buang-buang dengan kalian. Selesaikan dengan cepat. Kalau mengais kubis busuk di acara, itu dianggap urusan, maka babi betina di rumahmu melahirkan? Apakah harus mengundang seluruh desa untuk makan? Kami ada urusan, tidak punya waktu untuk buang-buang dengan kalian. Selesaikan dengan cepat. Kalau mengais kubis busuk di acara, itu dianggap urusan,
maka babi betina di rumahmu melahirkan, apakah harus mengundang seluruh desa untuk makan? Shenji, jaga bicaramu. Jika kau terus bicara sembarangan, yang malu adalah keluargamu sendiri. Tapi hari ini hanya ada acara pengumuman pewaris keluarga Ning, bukan acara yang kau maksud. Pewaris? Pewaris apa? Bagaimana kau tahu? Keluarga Ning di desa ini ratusan orang, perusahaan grup Ning. Harus memberitahu secara khusus padamu, Shimut, kau pikir kau aku? Perusahaan grup Ning, secara khusus mengundangku. Chenchi, apa gunanya kau bicara seperti ini sekarang? Tempat yang kita tuju, bukanlah tempat yang sama. Lebih baik kita jalan masing-masing. Tunggu. Sekarang keluarga kami Chen mendapat dukungan dari adik kandung Direktur Ning, Ning Xian. Dengan dukungannya, kekuasaan keluarga Chen akan sangat besar. Kalian berdua mau pergi? Tidak semudah itu. Bagaimana bisa Ning Xian memiliki nama yang sama dengan bibiku? Apa katamu? Ning Xian adalah bibimu? Ning Xian adalah bibimu? Ning Xiaoxian. Kurang satu karakter. Kurang satu huruf. Berpura-pura jadi tuan besar Ning di sini? Kau cari masalah ya? Chenchi, kau sudah lupa rasa sakit setelah luka sembuh? Kakak Chiang Wei memblokirmu? Apa kau sudah lupa? Kalian masih berpikir bisa berlindung di balik Ning Chiang Wei? Hanya seorang presiden direktur. Pemblokirannya? Kami tidak takut. Kami tetap bisa menjadi bangsawan baru keluarga Ning. Bagaimanapun, masalah ini diputuskan oleh Tuan Besar Ning, bukan oleh Ning Chiang Wei. Kau... Sepertinya kakak beradik Chenchi tidak akan menyerah begitu saja. Adik, nanti cari waktu yang tepat, pergi cari bantuan. Di sini untuk sementara aku bisa mengatasinya. Tidak, lihat lengan mereka berdua, 3 kali lebih besar dari lenganmu. Aku tidak bisa membiarkanmu berbahaya sendirian. Aku ikut denganmu. Sudah saat seperti ini, masih bercumbu di depanku. Baik. Kalian berdua, potong tangannya. Masih berani pura-pura jadi korban? Tuan Besar Ning, serang dia. Siap. Bagaimana kau tahu? Dia bukan Tuan Besar Ning. Ayah. Ibu. Kalian bagaimana bisa datang? Hei Pak Tua, apa yang kau katakan tadi? Kau bilang si imut ini adalah Tuan Besar Ning? Ayah. Ibu. Kalian bagaimana bisa datang? Hei Pak Tua, apa yang kau katakan tadi? Kau bilang si imut ini adalah Tuan Besar Ning? Benar, Ayah. Apa kau salah panggil? Aku ini putramu, bukan Tuan Besar Ning. Jika sekarang mengumumkan lebih awal bahwa Aze adalah pewaris, maka rapat tidak akan ada artinya lagi. Lebih baik tidak dibicarakan dulu. Meskipun Aze bukan Tuan Besar Ning, tapi kalian tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Bukan Tuan Besar Ning? Lalu kenapa kau bilang padaku? Ayah, hati-hati. Adik? Nak. Tidak apa-apa. Kalian terlalu kejam. Hari ini kalian harus meminta maaf kepada Aze dan Xiaoshen. Jika tidak, tanggung akibatnya sendiri. Apa katamu? Apa aku tidak salah dengar? Kau menyuruhku meminta maaf pada kalian para manis? Apakah kau makan jamur beracun dari desa terlalu banyak sampai tidak tahu diri? Xiaoqi, jangan buang waktu dengan mereka. Hari ini aku bawa orang, mereka tidak akan bisa lolos. Shan Fuyao, kau yang memilih si manis ini, maka jangan salahkan aku jika tidak memberi ampun. Chenchi, aku ingin lihat apakah orang yang kau bawa lebih hebat atau aku yang lebih kuat. Tidak tahu diri. Shan Fuyao, sekuat apapun, tidak bisa melawan banyak orang. Aku sudah memberimu kesempatan untuk memohon. Tapi engkau tidak menghargainya. Aku sudah memberimu kesempatan untuk memohon. Tapi kau tidak menghargainya. Rapat suksesi bos akan segera dimulai. Jika tidak pergi sekarang, terlambat, maka tidak akan bisa masuk. Aduh, aku lupa rapatnya. Hari ini kalian beruntung. Aku dan Xiaoqi masih harus hadir di rapat penerus grup Ning. Hari ini aku lepaskan kalian sekali. Adik, kita pergi. Hari ini kalian beruntung. Tunggu saja, nanti kami akan urus kalian. Syukurlah tidak jadi bertengkar. Kalau tidak pertemuan kita, bagaimana bisa hadir? Ayo, cepat pergi, akan segera dimulai. Ayo.
Ning Aigo, kau biarkan saja mereka mengganggu Aze dan muncul dengan sombongnya di rapat Aze. Aku akan telepon, batalkan hak partisipasi mereka. Orang tua, kenapa masih menunggu? Ayo. Nanti setelah sampai di tempat, baru kita urus masalah ini. Tidak. Apa yang mereka lakukan? Ini kursi dari kayunanmu emas. Ini satu set dengan yang di dalam nilainya lebih dari 8 digit. Kak, kau salah lihat kan? Ini kursi dari kayunanmu emas. Ini satu set dengan yang di dalam nilainya lebih dari 8 digit. Kak, jangan asal bicara. Keluarga mereka sangat miskin. Mana mungkin bisa membeli kursi semahal ini? Aku pasti tidak salah lihat. Lihat serat kayu ini, warna ini. Pasti ini asli. Ini adalah peninggalan dinasti Song Utara dari Guciru. Cangkir teh dengan glasir biru langit. Dilelang musim gugur Kristis, cangkir ini dijual seharga 56 juta dolar Hong Kong. Itu yang terjual. Di tempat terpencil seperti ini, bagaimana bisa ada barang setingkat ini? Adik, aku juga merasa ini asli. Penjelasanmu sebelumnya sangat masuk akal. Aku hampir meragukan mataku sendiri. Kakak, barang-barang ini semuanya aku beli dari Pinduoduo Ayah dengan promo beli satu gratis satu. Kalau kita benar-benar anak jutawan, kalau aku benar-benar kaya, masa iya kondisi kita seperti ini? Benar kan, Ayah? Iya. Ini semua barang rongsokan tidak berharga. Kalau Shen suka, silakan pilih saja. Itu juga porselen zaman Qianlong. Harganya pasti puluhan juta. Aku pernah dengar barang itu dibeli oleh pembeli misterius dan tidak pernah dipamerkan. Tapi lihat, dia taruh di sana, diselipkan beberapa mawar layu. Sungguh menyia-nyiakan barang berharga. Kak, kau pasti linglung kan? Mana mungkin mereka bisa membeli koleksi semahal itu? Kau lupa? 2 tahun lalu kita menghabiskan 3 juta dolar untuk melelang sebuah barang palsu. Itu kan persis seperti yang asli. Xiaoqi, kau benar. Kalau semua koleksi ini asli, masa iya keluarga Ning bisa semiskin itu? Tolong minggir, kita mau ikut rapat. Mau apa kalian? Ayo cepat. Mau apa kau? Karena koleksi ini palsu, maka barang-barang ini tidak pantas disimpan. Aduh. Maka barang-barang ini tidak pantas disimpan. Aduh. Barang kesayanganku. Kau menyembunyikan identitas asli anakmu. Sekarang kena batunya kan? Cenci, tolong hadang kakakmu. Barang rongsokan saja buat apa dihadang? Masa iya kalian mau pakai barang palsu ini untuk menipu orang baik di acara koleksi? Kau. Xiaoshen, cepat hentikan dia. Ayah, apa maksudmu? Dia mau hancurkan, ya hancurkan. Hancurkan sesuka hatinya. Kulihat keluarga Chen punya miliaran untuk dia hancurkan. Barang palsu murahan, masih minta ganti rugi. Perusakan properti orang lain sudah cukup untuk kau ditahan beberapa hari. Dan kau tidak mau bayar ganti rugi? Mau ganti rugi ya? Ini untukmu. Kemari. Dua sampah ini aku hitung 1 yuan per barang. Sisanya 8 yuan. Hadiah untukmu. Barang-barang ini meskipun tidak mahal, tapi semua ini ayahku yang membelinya dengan susah payah. Aku tidak mengizinkanmu menghinanya seperti ini. Barang-barang ini meskipun tidak mahal, tapi semua ini ayahku yang membelinya dengan susah payah. Aku tidak mengizinkanmu menghinanya seperti ini. Kak, dia mau pukul aku lagi. Selesaikan cepat. Kita masih ada urusan. Aza, jaga ayah dan ibu baik-baik. Serahkan padaku. Pantas jadi menantu perempuanku yang baik. Berani. Punya waktu luang seperti ini, kenapa tidak telepon orang? Aku tidak mau menantu perempuan yang aku nanti-nantikan terluka. Hei, Bibi Liu. Aku di rumah lama. Kamu cepat datang ke sini. 5 detik sampai... Tenang saja. Ada Bibi Liu di sini. Masalah kecil. Tidak bisa. Bukankah kita sudah sepakat? Kau tidak boleh meninggalkanku. Orang tuaku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Bagaimana bisa begini? Nah, minggirlah. Biarkan anakku yang mengurus ini.
Dia. Bibi Liu, jangan membuat keributan dengan Shitu. Hanya seorang anak kecil masih bisa menghalangi master yang kucari. Semuanya serang bersama. Pukul sampai mati. Ini Ini Kak, anak ini berbahaya. Cepat pergi. Kau berhenti. Kau tidak boleh pergi. Nak, jangan kejar musuh yang melarikan diri. Benar, nak. Jangan ambil pusing dengan mereka. Rapat ahli waris keluarga Ning akan segera dimulai. Ayo kita ikut meramaikan. Ayah, apakah engkau tahu siapa ahli waris keluarga Ning? Keluarga kita begitu miskin, mana mungkin kenal orang besar seperti itu? miskin. Apakah semua orang miskin seperti ini sekarang? Ya, ayo kita lihat. Siapa tahu ada hal baru. Ayo. Orang-orang ini sangat hebat, kan? bukan hanya hebat, mereka adalah setengah dari keluarga kaya raya. Ayo. Orang-orang ini sangat hebat, kan? bukan hanya hebat, mereka setengah dari keluarga kaya raya. Yang itu adalah dari Kaisheng Group, Direktur Zhou, pemimpin di bidang energi baru. Dan yang itu Direktur Ma dari grup Jinzhou, setengah pusat perbelanjaan di kota, adalah miliknya raja di bidang perdagangan. Hebat sekali ya. Ternyata masih ada bos Zhou, orang terkaya di ibu kota. Dan juga keluarga ibu kota, putra sulung keluarga lu sudah datang. Biasanya untuk bertemu satu saja, harus janji dulu. Pantaskah disebut kapital pertama, pesta ahli waris keluarga Ning? Tak disangka, keluarga Ning dari kapital pertama, ternyata di desa kita. Aku juga tidak menyangka. Sungguh mengejutkan. Wah, kenapa kamu naik? Ini keluarga besar, keluarga kita tidak berani macam-macam. Aduh, aku tidak perhatikan. Hampir salah tempat. Chen-Chi, apa yang ingin kau lakukan? Shen Fuyao, kau bawa suamimu yang kumuh itu, keluarga kalian datang untuk makan gratis? Kau tidak lihat, ini tempat untuk kucing dan anjing seperti kalian. Bisa datang, saya sarankan kalian sadar diri, cepat pergi dengan ekor di antara kaki. Terutama kau, barang murahan. Jika kau berani menyentuh priaku lagi, hati-hati aku akan menghancurkanmu. Chen, ini adalah acara pewarisan Tuan Muda Ning. Berani bersikap sombong di sini? Saya rasa kau tidak mau investasi keluarga Ning. Saya rasa kau tidak mau investasi keluarga Ning. Kalian para manis, jangan pikir kalian bermarga Ning. Berarti benar-benar keluarga Ning. Aku beritahu kalian, keluarga Chen kami akan segera diinvestasi oleh Ning. Nanti mereka beberapa harus menghormatiku. Kalian ini apa manis-manis? Jika kalian tidak pergi, aku akan panggil satpam. Usir kalian semua. Coba saja. Ayo. Hei, jangan terburu-buru. Lihat keluar. Hormat, Bos. Gadis kecil ini tampaknya masih muda, tapi dia adalah pemimpin dari Kukukai dan Kudokai. Cepat bangun. Jangan bikin pameran seperti ini. Ini tempat Ning mengumumkan ahli waris. Kita harus rendah hati, jangan pernah membuat orang Ning tidak senang. Nona, Ning adalah model terbesar di dunia. Mengumumkan ahli waris di tempat seperti ini, apakah terlalu sederhana? Ayah, kau tersedak dahak? Ya, tersedak dahak. Mungkin orang Ning ingin lebih dekat dengan rakyat di tempat seperti ini. Lagi pula, keluarga kaya setingkat mereka tidak perlu pamer untuk menunjukkan status. Nama mereka sudah cukup menakutkan.
Lagi pula, keluarga kaya setingkat mereka tidak perlu pamer untuk menunjukkan status. Nama mereka sudah cukup menakutkan. Tidak disangka, desa kita ternyata besar. Aku besar di sini sejak kecil, tidak pernah dengar pewaris modal Ning ada di desa kita. Dunia orang kaya masih tidak bisa dipahami. Ayah, tidak, bukan. Kenapa mereka semua melihat ke arah kita? Dan terutama dua orang penting itu, pandangan mereka pada kita tidak seperti melihat orang biasa. Rasanya seperti melihat pewaris Ning Capital. Jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin mereka merasa Fuyao cantik. Dan lihat, bawahanmu membawa begitu banyak pria berbaju hitam. Mungkin mereka penasaran. Oh. Ayah benar. Mungkin para bawahan saya ini terlalu mencolok. Kalian tunggu di luar, jangan berdiri di sini. Baik, bos. Kalian beberapa orang masih nongkrong di sini. Sungguh kira dengan nongkrong di sini bisa berubah dari kumbang kotoran menjadi jangkrik dan terbang tinggi. Hanya kalian berdua, satu jualan kaki lima, satu preman. Pantas di sini? Cepat pergi. Jangan nanti setelah orang dari Ning Group datang mengusir kalian seperti anjing. Orang yang diusir seperti anjing hanya kamu. Hanya kamu. Sayang, apa yang kamu katakan? Berani kamu. Baik. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Kita lihat nanti siapa yang seperti anjing busuk akan diusir. Aduh, ayah, ini kan bukan rumah kita. Kenapa kamu suka pura-pura lagi? Anak benar. Kau diamlah. Lagi pula Chenchi tidak salah. Tempat seperti ini memang bukan tempat kita datang. Kita sama sekali tidak diundang. Kalau benar-benar menyinggung Ning Capital, benar-benar habis. Sebaiknya kita pergi. Pergi apa? Orang desa kita bisa datang ke sini. Tanpa kita, pertemuan ini tidak bisa dimulai. Jangan takut. Mulai lagi. Baik, kita pulang dan pura-pura di rumah. Baik, kita pulang dan pura-pura di rumah. Direktur Chen, Tuan Muda Chen, saya dengar dari asisten saya, Nona Ningshen, akan memulihkan. Nings, daftar investasi. Harus bawa keluarga Shen saya ya. Kita sudah lama kenal. Kau masih berani bicara soal persahabatan? Ayo, ayo, ayo. Lihat tanganku ini. Hampir putus. Ini semua berkat putri kesayanganmu. Kecuali kau suruh dia di depan begitu banyak tokoh penting berlutut dan minta maaf di depan umum. Kemudian, mulai sekarang patuh dan melayaniku dengan setia. Aku masih bisa pertimbangkan. Nanti di depan Tuan Ning, aku akan mengucapkan kata baik untuk keluargamu Shen. Kalau tidak, setelah Ning berinvestasi di keluarga Chen kami, aku akan membuat keluarga Shenmu bangkrut. Tunggu saja, Tuan. Aku akan pergi dan menyuruh putri durhaka itu minta maaf. Tunggu saja, Tuan. Aku akan pergi dan menyuruh putri durhaka itu minta maaf. Putri durhaka. Aku tidak peduli siapa dirimu. Sekarang Fuyao adalah wanitaku. Jika kau ingin menyentuhnya, lewati dulu diriku. Hanya The Chance Dermi, penjual kaki lima yang lucu, juga berani campur urusan keluargaku. Shen Wanlong, jangan membuat masalah di sini. Bintang utama hari ini adalah Ning's Capital. Adalah Tuan Ning. Kau di sini demi Chenchi mengambil alih panggung. Mengambil alih peran utama. Jika engkau sekarang segera, di depan semua orang, berlutut kepada Tuan Chen, bisakah aku mengambil alih peran utama? Aku hanya berlutut pada langit, bumi, dan ibu. Yang lain tidak pantas. Dasar putri durhaka. Main fisik tidak ada untungnya bagimu.
Sayangku, jangan kira kau di desa Ning aku tidak berani menyentuhmu. Nanti kau keluar dari aula ini, aku akan buat engkau menyesal. Aku tidak tahan lagi. Shen Wanlong, kau yang sudah berusia 50-an, berteriak-teriak, juga harus ada batasnya. Kau ini siapa? Berani bicara seperti itu padaku? Kalau begitu lihat baik-baik, siapa aku? Wajah ini memang sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Mirip Ketua Dewan Ning's Capital. Kalau begitu lihat baik-baik, siapa aku? Wajah ini memang sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Seperti Ketua Dewan Direksi Ning Group. Ayah, ada apa ini? Kapan Anda menjadi Ketua Dewan Direksi Ning Group? Orang-orang Ning Group belum semuanya hadir. Anda hanyalah seorang yang mirip dengan Direktur Ning yang imut. Kenapa dengan pakaian rapi berani sombong di depanku? Jaga mulutmu. Paman Shen baik padaku. Jangan memfitnah dan menghinanya di sini. Ayahku siapa? Tidak perlu seorang luar ikut campur. Kau pikir keluarga Ning mudah diintimidasi? Kamu harus minta maaf pada ayahku. Seorang imut macam kau pantas disuruh minta maaf. Dan kau, anak durhaka. Kesenangan keluarga Chen tidak kau nikmati. Malah kau bergaul dengan sekelompok imut. Muka keluarga Shen, kau buang semua. Sungguh tidak sopan. Berulah di desa Ning. Cepat minta maaf pada suamiku dan yang lain. Kalau tidak, hari ini jangan harap keluar desa ini. Sekelompok orang yang tidak tahu dunia, imut. Aku bilang padamu, Tuan Chen punya latar belakang kuat. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, besok desa Ning, jangan berharap baik-baik saja. Siapa Cenci? Jika kamu berani menyentuh desa Ning, aku rela mempertaruhkan nyawa biar kamu menanggung akibatnya. Shen Wanlong, ini desa Ning. Bukan tempatmu berulah. Cepat minta maaf pada dua anak itu. Aku akan lepaskan kau pergi. Minta maaf? Kau pikir, apakah kau benar-benar mengira kau Ketua Dewan Direksi Ning Group? Aku bilang padamu, hari ini aku tidak hanya tidak minta maaf, aku akan pukul kau penipu. Apa yang mau kau lakukan? Aku berani pukul ayahku. Aku bunuh engkau. Jangan gegabah. Aku punya cara. Shen Wanlong, kau gila? Berani memukul di siang bolong? Apakah kau tidak punya aturan? Cepat minta maaf pada Tuan Ning. Bahkan jika ada masalah besar, memukul orang itu salah. Hari ini Xenophon adalah acara penerus Ning. Kau berbuat rusuh di sini. Berarti kau tidak menghormati Ning Group? Shen Wanlong, tamparanmu itu salah orang. Aku pukul kau. Kenapa? Kau, si kecil imut, berpura-pura jadi direktur Ning. Berani-beraninya kau urus urusan keluargaku. Bukankah kau pantas dipukul? Kau keras kepala. Shen Wanlong, hari ini kau harus minta maaf pada Tuan Ning. Bahkan jika keluarga Ning tidak bertindak, aku akan bertindak. Dengan tanganku sendiri, memblokir keluargamu, Shen. Dia sudah dipukul, ya sudah. Dia yang kecil imut ini, kenapa dipukul? Semua yang hadir di sini adalah orang besar. Hanya keluarga mereka yang kecil imut, seharusnya sudah lama pergi. Bahkan jika keluarga Ning tidak bertindak, aku akan bertindak dengan tanganku sendiri, memblokir keluargamu, Shen. Dia sudah dipukul, ya sudah. Dia yang kecil imut ini, kenapa dipukul? Semua yang hadir di sini adalah orang besar, hanya keluarga mereka yang kecil imut. Seharusnya sudah lama pergi. Paman Ning sekeluarga sederhana dan baik hati. Jauh lebih baik daripada dirimu yang tidak tahu hormat 100 kali lipat. Jangan merendahkan mereka di sini. Benar. Semua orang di dunia ini setara. Apa hakmu menyebut mereka si kecil imut? Pandangan kasta sepertimu sama sekali tidak pantas duduk bersama kami. Bahkan jika Tuan Ning adalah penduduk desa biasa, tidak ada hakmu untuk seenaknya memukul, seenaknya memaki. Cepat minta maaf pada Tuan Ning. Minta maaf? Kalian berdua gila? Kalian berdua menyuruhku minta maaf pada si kecil imut? Jelas mereka lah yang menurunkan. Diam.
Orang yang tidak punya sopan santun, bahkan rasa hormat dasar, dan tata krama tidak mengerti, cepat keluar dari sini. Benar. Keluar! Kami tidak mau dengan orang seperti ini. Berada dalam satu ruangan. Apa katamu? Kalian berdua, demi si kecil imut, mau mengusirku? Apa katamu? Kalian berdua, demi si kecil imut, mau mengusirku? Pelindung keluarga Chen kami adalah Ning Capital. Berani kalian bermusuhan dengan adikku? Tidak takut kami akan menuntut nanti? Benar, kekuatan keluarga Chen kami sangat besar. Keluarga Chen apa? Di desa keluarga Ning kami, siapapun yang berani memaki Aze dan Paman Ning, keluarlah dari sini. Konferensi ini, jangan ikut juga. Bibi Liu, Paman Wu, bagaimana kalian datang? Tadi di pertemuan tidak melihat kalian, kukira kalian sibuk di sawah. Kami ini datang membantu membersihkan sampah pertemuan. Tadi di pintu dengar ada yang menggonggong. Siapa ini? Oh. Hei, hei, hei. Kamu mau apa? Di siang bolong melakukan kekerasan? Aku bilang padamu, kalau kau melukaiku, kalian para manis ini sanggup membayar? Kekerasan? Aku ini menegakkan keadilan. Pergi dari sini. Kamu mau apa? Di siang bolong melakukan kekerasan? Aku bilang padamu, kalau kau melukaiku, kalian para manis ini sanggup membayar? Kekerasan? Aku ini menegakkan keadilan. Pergi dari sini. Desa Ning tidak menerimamu. Desa Ning ini sejak awal adalah wilayah keluarga Ning. Aku diundang oleh keluarga Ning. Kalian para petani berani mengusirku? Keluarga Ning mengundangmu bukan untuk memaki penduduk desa dan bertindak sewenang-wenang. Kau diam. Suatu hari nanti, kau akan berada di bawah kakiku. Tutup mulutmu yang kotor. Pergi dari sini. Pergi dari desa Ning. Pergi. Pergi dari desa Ning. Baik. Bukankah ini hanya desa jelek? Nanti setelah Tuan Ning datang, lihat bagaimana aku akan bermain dengan kalian. Sombong sekali. Ning Changwei, mereka mau mengusirku, kau cepat atasi mereka. Kalau kau masih ingin tinggal di sini, diamlah. Baik, nanti setelah Ning Xian tiba, lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Nona Ning Xian macet di jalan. Mungkin tidak bisa tepat waktu. Sekarang aku akan mengumumkan untuk semua. Ahli waris modal Ning. Tunggu. Meskipun Ning Xian tidak datang, maksudmu kau bahkan Tuan Ning dan Direktur Ning tidak ditunggu? Ning Changwei, kau selalu bertindak sewenang-wenang. Ini mau menyingkirkan Direktur Ning dan Tuan Ning? Mungkin di seluruh tempat hanya kalian beberapa orang bodoh yang belum tahu bahwa Direktur Ning dan Tuan Ning sudah pada di sini. Apa? Kau ngomong apa? Kalau mereka ada di sini, mereka berdua pasti saling kenal. Mereka sudah memberi isyarat padamu. Baik. Kalau begitu katakan, yang mana di antara mereka yang merupakan Tuan Ning? Saya mengumumkan, satu-satunya pewaris modal Ning, Tuan Muda Ning, adalah adik laki-lakiku, Ningze. Apa? Saya mengumumkan, satu-satunya pewaris modal Ning, Tuan Muda Ning, adalah adik laki-lakiku, Ningze. Apa? Ning Changwei, kau gila? Kau bilang padaku bahwa pedagang kaki lima ini adalah tuan besar Ning? Kata Tuan Chen benar. Jika dia pewarisnya, maka si kecil imut itu tentu adalah Direktur Ning. Aku baru saja menamparnya. Jika dia memiliki identitas itu, aku sudah dibawa pergi oleh pengawal. Benar sekali. Nona Ning Xian datang. Maaf, macet di jalan jadi terlambat. Acara pewarisan sudah dimulai, kan? Wah, Nona Ning Xian, akhirnya kau datang. Ning Changwei,
Bilang si kecil imut ini pewarisnya. Dia pasti omong kosong, kan? Hei Nona Ningsian, cepat beritahu kami siapa pewaris yang sebenarnya. Presdir Ning, Anda adalah salah satu pengurus keluarga Ning. Kami hanya percaya pada kata-kata Anda. Siapa yang kalian panggil si kecil imut? Bibi. Hei, Bibi, Bibi, Bibi. semuanya apa yang dikatakan Qiang Wei benar. Ning Ze memang satu-satunya pewaris modal Ning. Apa yang Anda katakan? Dia pewaris Ning? Jika dia pewaris Ning, kenapa dia mungkin berjualan di kaki lima? Dan bibinya bernama Ning Xiaoxian, bukan Ning Xian. Apakah Anda salah? Salah. Pewaris Ningku. Berhak kau ragukan? Lihat orang ini. Inilah direktur utama. Modal Ning, Tuan Ning Aiguo. Juga ayah dari Ning Ze. Selesai. Keluarga Chen hancur total. Aku pasti mati. Ayah, aku pewaris. Anda adalah direktur utama. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, akulah pewarisnya. Anda adalah direktur utama. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah aturan keluarga Ning. Setiap pewaris harus tinggal di lingkungan yang sederhana dan berpengalaman di tingkat akar rumput, bergulat dengan keras. Saat akan mengambil alih dan bertanggung jawab, baru tahu identitasnya. Kau ingat, yang pertama ku katakan, ada rahasia yang sulit ku tahan. Ini dia, keluarga kita selalu menyembunyikan kekayaan. Itu rahasia yang kau bilang? Ayah, ibu, kalian merahasiakannya dariku dengan baik. Selama ini, kalian bersusah payah bersamaku. Pasti banyak menderita, kan? Terima kasih atas kerja keras kalian. Anda tidak menyalahkan kami? Bagaimana mungkin? Hanya berpikir, kalian pasti juga menderita banyak. jadi lapisan cat di rumah, beras rouge, kayunanmu emas, dan barang antik yang dihancurkan oleh Chen Qi dan mereka, semuanya asli, bukan tiruan. Semuanya asli. Fuyao, set vas porselen biru putih yang kau suka itu, jadikanlah sebagai tanda cinta kalian. Baik, Ibu. Menantu. Aku salah. Aku tidak orang dokter di sini. Menyinggung Anda. Dan Pat Ning, bersikaplah besar hati. Demi Fuyao, beri aku kesempatan lagi. Atas nama hubungan ayah anak, kau menindas orang tuaku saat memaksa Fuyao menikah. Apakah kau ingat hubungan ayah anak? Enya! Tuan Ning, Nyonya Ning, aku salah. Aku tidak seharusnya menghina kalian. Lebih tidak seharusnya aku menghina Tuan Ning, Pak Ning, Ketua Ning, dan Desa Ning. Kalian saja melepaskan aku seperti kentut. Benar. Tuan Ning, kami tahu salah. Mohon berbelas kasih. Beri kami satu kesempatan lagi. Kesempatan? Kalian menghina orang tuaku saat menganiaya Fuyao? Apakah kalian pernah memberi mereka kesempatan? Kami tahu salah. Mohon berbelas kasih. Beri kami satu kesempatan lagi. Kesempatan? Kalian menghina orang tuaku saat menganiaya Fuyao? Apakah kalian pernah memberi mereka kesempatan? Penjaga, usir mereka bertiga. Mulai hari ini, blokir semua sumber daya untuk Chen dan project. Selain itu, buat daftar ganti rugi barang antik. Baik, Tuan. Tuan, Nyonya. Keluar! 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 Jangan kembali lagi. Selain itu, aku mengumumkan satu hal. Grup Ning yang selama ini kekurangan kuota bantuan investasi akan diberikan kepada Fuyao dan kepada grup Shen.
Aku? Shaoshen, ini adalah yang pantas kau dapatkan. Kau begitu baik kepada anakku. Ini untukmu. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Kamu begitu baik pada anakku. Ini untukmu. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Adik hari ini tampil baik. Malam ini, kakak akan memberimu hadiah yang baik. Kakak, semoga penampilan adik malam ini juga bisa memuaskanmu. Adik, aku hamil. Apa? Aku akan menjadi ayah. Bagus, bagus. Aku akan menjadi ayah. Kau akan membuatku dan anak ini pusing karena diguncang. Aku juga pingsan karena bahagia.